Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami haturkan di dalam kasih-Mu yang agung. Terima kasih karena pertolongan Tuhan boleh senantiasa kami rasakan setiap hari di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Inilah kami Tuhan, hati kami milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari surat Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 13. Kita mengetahui bersama cerita dan latar belakang kehidupan Paulus sebelum ia menjadi pelayan Kristus. Ia yang dahulunya adalah seorang pembenci, pengikut Kristus, kini menjadi pengikut Kristus yang sangat setia. Itu bukanlah karena kuat dan hebatnya Paulus, tetapi karena adanya kasih karunia dan anugerah Allah yang datang di dalam kehidupan Paulus. Sehingga melalui kesaksian iman itu, Paulus menjadi pengikut Tuhan yang terus memberitakan Injil kepada semua orang. Dari ayat perenungan kita saat ini, kita dapat bersama-sama memahami bagaimana kesaksian iman Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Efesus. Walaupun ia ada di penjara, tetapi Injil tidak terpenjara. Itu artinya Injil bukanlah sebuah kata-kata manis atau kata bualan semata, melainkan Injil adalah satu pengalaman iman yang kuat bersama dengan Kristus. Hal ini menjadi satu dasar kesaksian iman Paulus kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan itu kita dapat lihat di ayat yang pertama pembacaan kita. Karena di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang kutulis di atas dengan singkat. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mau memberikan satu penekanan bahwa mendengar penyelenggaraan kasih karunia Allah saja belum cukup. Untuk memahami kasih karunia Allah atau rahasia Allah di sini. Oleh karena itu, ayat yang keempat sampai dengan kelima, Paulus menekankan, yaitu apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari ayat ini kita dapat memulai memahami bagaimana selain mendengar, kita juga harus membaca untuk mampu memahami rahasia Allah, yaitu dengan memperoleh pengertian atau hikmat dari Kristus melalui perantaraan Roh Kudus kepada nabi dan juga rasulnya. Berbicara mengenai hikmat Tuhan, Paulus menekankan bahwa hikmat Tuhan itu haruslah dipakai untuk memahami kasih Allah di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita adalah orang yang turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan oleh Yesus pada ayat yang ke-6 dan 7 pembacaan kita saat ini. Seperti halnya juga Paulus adalah pelayan Kristus. Dari hal ini, Paulus menekankan adanya kesetaraan kepada seluruh pengikut Kristus, yaitu baik orang Yahudi maupun orang
non-Yahudi sebagai ahli waris kerajaan Allah. Oleh karena itu, Injil atau kabar baik itu telah diterima oleh kita sebagai orang percaya, dan sudah seharusnya kita juga mencontoh sikap hidup Paulus sebagai teladan iman kita di masa ini. Menjadi teladan iman, tentu setiap kita memiliki tantangannya tersendiri. Akan tetapi, yakin dan percayalah ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi teladan iman bagi keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Contohnya di dalam keluarga kita menjadi orang tua yang selalu mampu mengarahkan anak-anak kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan mampu melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui kitalah anak-anak mencontoh sikap dan perilaku kita, sehingga di dalam kehidupan anak-anak kita juga mencerminkan betapa ia juga sayang kepada Allah. Bahkan di tempat kita bekerja sekalipun, kita dapat mengingatkan, kita dapat memotivasi dan menyemangati satu akan yang lain, sehingga kehidupan kita menjadi satu teladan yang juga mampu saling melayani satu akan yang lain. Karena di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Semua sama dan memperoleh hak yang sama, khususnya kita di masa-masa new normal ini. Kita mulai kembali menjalani hal-hal yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru, bahkan anjuran-anjuran pemerintah yang baru juga ditetapkan. Seperti memakai masker dan mematuhi seluruh protokol kesehatan yang ada, baik ketika kita mulai berpergian ataupun pergi kemanapun, dan di dalam aktivitas kita pun kita dianjurkan untuk memakai masker. Begitu juga dengan protokol kesehatan. Di dalam protokol kesehatan, pemerintah mengimbau agar kita juga terus dan turut mampu mengambil bagian di dalam pencegahan COVID-19. Sehingga di dalam kehidupan kita mampu bersama-sama mendukung setiap program kerja yang ada di dalam pemerintahan maupun di dalam gereja, dan juga untuk Indonesia yang satu, yang lebih disiplin, yang lebih saling memperhatikan satu akan yang lainnya. Sama seperti halnya Paulus, yang juga terus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus melalui suratnya, bahwa sebagai orang beriman, kita harus mampu menjalani panggilan kita dengan baik. Karena keselamatan Tuhan tidaklah milik satu bangsa saja, melainkan milik semua orang yang percaya. Di dalam ayat 12 sampai dengan 13, Paulus menekankan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesukaanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Paulus ingin agar jemaat di Efesus tetap beriman kepada Tuhan Yesus di tengah situasi kondisi yang mungkin saat itu buruk atau kondisi terburuk apapun. Kita harus terus mengingat Kristus di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin pada masa itu jemaat di Efesus ada di dalam masa-masa yang dimana pemerintah tidak mendukung keberadaan pengikut Kristus pada masa itu. Paulus percaya mereka pasti mampu menghadapi semua itu karena Kristus ada bersama-sama dengan mereka. Begitu juga dengan Paulus. Meskipun ia dipenjara, tetapi berita keselamatan tidaklah terpenjara bersama dengan dirinya. Dan itu merupakan satu hal yang menjadi sukacita bagi kita bersama. Karena anugerah Allah lah yang membuat kita dapat mendengar dan mengimani keselamatan dari Allah hingga detik ini. Hal itu tentunya memiliki pemaknaan yang sangat dalam di dalam kehidupan kita yang merenungkannya.
Artinya, Kristuslah yang menjadi spirit atau daya yang menghidupkan pemberitaan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan itu juga yang menghidupkan sebuah persekutuan orang beriman, bukan Paulus. Jadi, daya kehidupan pengikut Kristus adalah Kristus itu sendiri, bukanlah siapa yang memberitakan firman Tuhan. Sehingga melalui surat-surat itulah pemberitaan mengenai Kristus terus tersebar dan menguatkan setiap jemaat dimanapun ia berada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita pada saat ini, marilah kita menjadi saksi Kristus yang nyata dan terwujud nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terus munculkan semangat hidup kita. Janganlah kita berputus asa, teruslah melihat Kristus, bahwa Kristuslah yang akan terus mendorong kita, mendekap kita, dan terus menopang kita di masa-masa sulit kita saat ini. Yakin dan percayalah, Tuhan beserta kita. Mari menjadi pelaku firman. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari wartakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.